Salah satu pembalap yang tampil impresif dan berhasil mencuri perhatian publik di GP Singapura kemarin adalah Liam Lawson. Bagaimana tidak, dia hanya butuh 3 balapan saja untuk meraih poin perdananya di salah satu balapan tersulit dan paling menuntut fisik di F1. Terlebih lagi, hal itu bukan cuma ia raih dengan keberuntungan semata, karena sebelumnya di kualifikasi, dia sudah bisa tembus ke sesi Q3 dan start dari 10 besar, dan performanya selalu menanjak sejak debut dadakan yang ia jalani di GP Belanda. Diproyeksikan sebagai pengganti sementara Daniel Ricciardo yang cedera, Liam Lawson benar-benar memanfaatkan kesempatan singkat yang ia dapat untuk mencoba sekali lagi meyakinkan Red Bull jika dia pantas untuk balapan di F1 secara reguler. Dan usaha Lawson patut diacungi jempol karena dia mengerahkan segala yang ia punya demi bisa mempertahankan kursinya itu di 2024. Perjalanan karir pembalap 21 tahun ini sejak masuk jadi pembalap Akademi Red Bull memang tidak mudah. Tahun lalu, ia beberapa kali sangat dekat dengan kursi reguler F1 di AlphaTauri. Tetapi beberapa kali juga dia dicampakkan oleh Red Bull karena dianggap kurang sensasional oleh Helmut Marko. Red Bull lebih memilih Nick De Vries di AlphaTauri musim ini. Ketika Red Bull memilih membuang De Vries yang dianggap sebagai proyek gagal, mereka malah lebih memilih Daniel Ricciardo untuk comeback di AlphaTauri. Dicuekin Red Bull membuat Liam Lawson panas, dan hasratnya untuk membuktikan diri kepada Helmut Marko pastinya sangat menggebu-gebu. Mengikuti jejak Pierre Gasly sebelum masuk F1 dulu, dia kemudian pindah ke Jepang untuk membalap di ajang Super Formula. Di sana ia langsung tampil impresif sebagai pembalap debutan dengan meraih kemenangan di balapan debutnya. Setelah itu Lawson tampil secara reguler di barisan papan atas dan jadi penantang gelar musim ini dengan duduk di posisi kedua klasemen dan menyisakan 1 ronde saja di Suzuka akhir Oktober nanti. Sampai kemudian, seperti kejatuhan durian runtuh, Liam Lawson diplot sebagai supir tembak untuk gantikan Daniel Ricciardo yang cedera patah tulang metakarpal di telapak tangannya pada sesi FP2 di Zandvoort. Lawson jalani debut yang bisa dibilang cukup impresif, mengingat persiapan yang mepet dan kondisi sirkuit yang terbilang cukup menguji kemampuan pembalap secara spesifik. Ia debut di sirkuit Zandvoort yang merupakan salah satu trek tradisional dan sangat teknikal. Ditambah dengan kondisi cuaca yang berubah-ubah, membuat debut Lawson seakan-akan merupakan paket lengkap yang bukan cuma menguji skill, tapi juga menguji mentalnya. Sempat melintir di sesi perdananya di FP3, namun hal itu wajar karena ia balapan tanpa persiapan sama sekali. Tetapi meski melintir, Lawson mampu mengendalikan mobilnya supaya tidak menabrak tembok dan menjaga mesinnya tetap menyala untuk bisa kembali ke pit. Start dari urutan belakang, Lawson baru mendapatkan run di trek yang kering pada lap pertama balapan. Itu pun diguyur hujan lagi setelah start, dan disinilah ujian sebenarnya dimulai. Meski sempat dihukum penalti 10 detik karena halangi Kevin Magnussen di pit, Lawson menunjukkan performa yang impresif bagi seorang pembalap yang lakoni race pertamanya di F1 secara dadakan di kondisi yang kacau dan chaos. Dia berhasil survive dan cukup tenang ketika di kokpit. Jika kami mendengarkan komunikasi radionya, Lawson tidak banyak membalas instruksi atau informasi yang disampaikan dari race engineer. Dia bisa menangkap semuanya serta mengeksekusinya dengan bagus dan terlihat bukan seperti pembalap rookie. Pendekatannya cenderung masih hati-hati, tapi seiring berjalannya balapan, Lawson semakin nyaman dengan kondisi mobilnya dan beberapa kali bisa menyamai kecepatan dari Yuki Tsunoda. 2 momen epik yang ia lakukan adalah ketika Lawson menyalip Charles Leclerc dan ketika ia menjadi pembalap pertama yang berhasil dalam tanda kutip menyalip Max Verstappen di trek. Lawson yang baru saja ganti ke ban Inter ketika hujan turun di akhir balapan berhasil mengunlap dirinya dengan melewati Verstappen yang baru saja keluar dari pit. Meskipun tak lama setelah itu, dia kembali di overlap oleh Max. Finish di urutan ke-13 dan survive di salah satu balapan chaos musim ini, bisa dibilang kalau Lawson sudah jalani race debut yang cukup komplit untuk menguji skillnya di F1. Momentum itu kembali ia lanjutkan di Monza dengan pertama kali lolos ke sesi Q2 dan start dari posisi 12 tepat di belakang Tsunoda. Dia juga hanya terpaut 0,16 detik dari rekan setimnya tersebut. Saat balapan, salah satu momen terbaiknya adalah ketika ia menyalip Nico Hülkenberg dengan cara dive bomb di tikungan pertama. Selebihnya, Lawson hanya coba untuk pertahankan kecepatan dan menjalankan strategi tim dengan baik. Dia berhasil finish di urutan 12, sebelum kemudian naik ke posisi 11 setelah Piastri dihukum penalti. Nyaris mendapatkan poin, dan cuma terpaut 6 detik dari Valtteri Bottas di top 10.
Meski impresif, Monza bukanlah trek yang cocok untuk menilai pembalap rookie karena sirkuitnya yang banyak kelurusan dan kasus Nyck de Vries sudah menunjukkan itu. Barulah di GP Singapura, Liam Lawson bisa dikatakan sebagai pembalap yang sangat-sangat pantas untuk bisa masuk ke F1 sebagai pembalap reguler. Dia belum pernah balapan di Marina Bay sebelumnya, dan hasil yang ia dapat pekan lalu sangatlah impresif. Cara Lawson mengemudikan mobil dan komunikasinya ke tim seperti pembalap yang sudah berpengalaman di F1. Tenang, presisi, dan masukan-masukan yang diberikan kepada tim juga akurat. Pendekatan itu bisa ia translasikan ke kecepatan yang bagus ketika mengemudikan mobil di sirkuit dan nyaris tanpa kesalahan. Berhasil menyingkirkan Verstappen dari Q2 dan membawa AlphaTauri-nya untuk finish di urutan ke-9. Seharusnya sudah jadi pembuktian bagi Red Bull tentang seberapa berbakatnya Liam Lawson. Pembalap Selandia Baru ini juga menerapkan standar yang tinggi dengan menunjukkan penyesalan karena melakukan start yang buruk di awal race dan mengungkapkan jika itu adalah aspek yang perlu ia perbaiki. Lawson turun ke posisi 12 setelah start dan membuat balapannya sedikit sulit. Untungnya, tim memanfaatkan periode safety car dengan sangat baik dan membuat posisi Liam terangkat di akhir balapan. Ditambah dengan kesalahan Russell di lap pamungkas, membuat posisinya sedikit terbantu dalam mengunci poin perdananya di F1. Pertanyaan selanjutnya adalah, kemana Red Bull akan membawa nasib Liam Lawson ini? Tentu akan sangat kejam kalau seandainya ia tidak dapat kursi di 2024. Sayangnya, meski sudah tampil meyakinkan dan membuktikan diri jika dia pantas di F1, nasib Lawson sepertinya tidak akan berubah untuk tahun depan. Dan inilah yang jadi dilema serta sudah jadi masalah klasik bagi Red Bull ketika dihadapkan ke pemilihan pembalap. Kabar terbaru menyebut jika perpanjangan kontrak Yuki Tsunoda akan diumumkan di GP Jepang akhir pekan ini dan Daniel Ricciardo juga akan dipertahankan untuk tahun depan. Tsunoda jelas layak dipertahankan karena performanya cukup menanjak dan dia punya backingan langsung dari Honda. Sementara Ricciardo kami cukup yakin jika ada kesepakatan khusus yang memastikan kursinya, mengingat dia adalah aset berharga terutama dari sisi marketing untuk mendongkrak value tim yang tahun depan akan ganti branding. Itu membuat pilihan Red Bull terbatas dan sedikitnya kursi yang tersedia kemungkinan besar bakal membuat Liam Lawson kembali terpinggirkan untuk 2024. Satu-satunya opsi adalah mencoba melobi Williams agar mau menampung Liam Lawson dengan status pinjaman dari Red Bull. Dengan performa Logan Sargeant yang belum begitu memikat dan Mick Schumacher yang digosipkan akan membalap di balap ketahanan WEC ketimbang comeback ke F1, maka pintu Lawson ke Williams bisa sedikit terbuka. Tetapi kemungkinan besar cara tersebut tidak akan direstui oleh Helmut Marko karena dia ingin siapapun pembalap Red Bull yang tidak dapat kursi tahun depan, maka dia akan mengisi role sebagai pembalap cadangan dan simulator. Mungkin Helmut tidak mau mengulangi kesalahan yang sama seperti Nyck de Vries, tetapi Lawson berbeda karena usianya lebih muda dan masih bisa berkembang jauh, serta parameter balapannya lebih bisa dinilai secara komprehensif daripada de Vries yang cuma ditakar dari Monza 2022 saja. Yang bisa dilakukan oleh Liam Lawson sekarang adalah melanjutkan tren positifnya di Jepang dan Qatar, apalagi di Suzuka, di mana dia sudah sangat familiar dengan kondisi serta lingkungan di sana lewat Super Formula. Siapa tahu performanya makin bagus dan membuat Helmut Marko berubah pikiran. Atau setidaknya itu bisa membantu posisinya di 2025 nanti. Bagi kami, Lawson sudah menunjukkan bakat istimewa sejak dia nyaris saja mendapatkan gelar di ajang DTM tahun 2021 di musim debutnya, andai saja tidak diseruduk oleh rivalnya Kelvin van der Linde di balapan pamungkas. Performa Lawson di F1 sebagai supir tembak yang butuh 3 balapan saja untuk dapat poin perdana dan pendekatannya yang sudah seperti pembalap berpengalaman, menurut kami terlalu bagus untuk dicampakkan begitu saja dan sangat disayangkan jika talenta seperti ini harus mendekam di garasi tahun depan. Bagaimana pendapat kalian soal Liam Lawson? Tulis pendapat kamu di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.